MotoGP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Stoner, Bagnaia lakukan banyak kesalahan, Martin layak juara. Seri pamungkas MotoGP 2024 akan digelar di Barcelona pada pertengahan November ini. Balapan yang sangat penting bagi Ducati, kedua pembalap mereka, Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, akan menghadapi pertarungan terakhir. Martin dan Bagnaia kembali berharapan dalam perebutan gelar, yang tahun lalu berhasil dimenangkan oleh pembalap Italia itu. Apakah sekarang giliran pembalap dari Spanyol, ex-rider MotoGP, Casey Stoner menilai Martin layak menjadi juara dunia. Sementara Bagnaia melakukan banyak sekali kesalahan, karena itu dia kehilangan keunggulan di klasemen walau telah menang 10 kali sejauh ini. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, mereka selalu berada di puncak, kata Stoner tentang Bagnaia dan Martin, berbicara di Milan. Tahun lalu, Jorge Martin melakukan beberapa kesalahan dan tahun ini, Pecco lah yang melakukan kesalahan pada saat-saat penting. Pecco perlu memenangkan balapan dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi dengan Jorge, dan saya sangat berharap Jorge Martin memiliki sedikit keberuntungan. Kami akan menunggu hingga perlombaan terakhir untuk memahami apa yang akan terjadi. Saya pikir Jorge layak menjadi juara tahun ini, demikian pendapat Stoner dalam berita Motosan S. Martin sementara ini unggul 24 poin dari Bagnaia di puncak klasemen, masih ada 2 balapan di Barcelona dengan total 37 poin maksimal yang dapat diperebutkan dalam sprint dan balapan utama. Marc Marquez pada 2025, Pecco Bagnaia, tahu rahasia motor. Saya tidak ingin pensiun di masa depan dengan berpikir, mungkin. Marc Marquez telah menjelaskan detail tentang perjalanannya kembali dari hampir pensiun ke kursi pabrikan Ducati. Musim depan ia akan naik dari Gresini ke mesin paling didambakan MotoGP, bersama juara bertahan Francisco Bagnaia. Bagnaia adalah pendukung setia Ducati dan bintang mereka yang harus mengatasi defisit 24 poin dari Jorge Martin di balapan terakhir musim ini di Barcelona untuk mempertahankan gelarnya. Marquez mendapat promosi ke tim pabrikan setelah menolak pindah ke Pramac, meskipun mereka juga mampu menawarkan Desmosedici spesifikasi terbaru. Saya ingin menang, dan jika saya ingin menang maka saya memerlukan motor yang tepat, hanya untuk memiliki kesempatan, kata Marquez kepada TNT Sports. Kalau begitu, tentu saja kamu harus punya nyali untuk melakukannya. Saya akan melawan rekan setim yang merupakan juara dunia dan telah mengendarai Ducati selama 6 tahun. Dia tahu semua rahasia sepeda. Tetapi Anda perlu mencoba. Saya tidak ingin pensiun di masa depan dengan berpikir, mungkin. Marquez telah menemukan kembali percikannya musim ini sejak meninggalkan Honda dan pindah ke Gresini Ducati. Dia meninggalkan gaji yang besar di Honda, tetapi juga meninggalkan sepeda motor jelek yang menyebabkannya mengalami kecelakaan, dan menambah daftar cederanya yang panjang. Ketika Anda banyak tersenyum, itu menjadi hal yang biasa dan normal, katanya. Anda melupakan saat-saat sulit. Namun ketika Anda menghadapi masa sulit, Anda akan lebih menghargai makna dari masa baik itu sendiri. Dari hari ke hari, saya menjalani hari-hari terbaik saya. Namun kemudian mimpi buruk saya dimulai. Sekarang, saya tersenyum lagi. Ini bahkan lebih penting daripada kejuaraan dunia. Ia mengatakan tentang cederanya, yang paling menonjol di Jerez pada tahun 2020 di mana masalah lengannya semakin parah. Di sisi mental, itu adalah salah satu hal yang paling sulit. Saat Anda cedera, tahun pertama dan kedua tidak menjadi masalah. Tetapi ketika Anda sedang kesulitan, Anda pergi ke dokter dan berkata, rehabilitasi Anda sudah selesai, tetapi Anda tetap tidak merasa sehat. Lalu tanda tanya muncul di benakmu. Kamu meragukan dirimu sendiri. Ini adalah momen yang paling sulit. Marquez menang di Aragon tahun ini, kemenangan pertamanya bersama Ducati, dan yang pertama dalam 3 tahun secara keseluruhan. Perasaan itu luar biasa. Saya sudah menunggu lama, katanya. Pada tahun 2014 saya memenangkan 10 balapan berturut-turut, tetapi sekarang hanya 1 setelah 2 tahun. Jadi nilainya berubah. Sebelum kecelakaan saya, menang adalah hal yang biasa. Itu tidak istimewa. Menjadi yang kedua berarti kalah. Tetapi menang bukanlah hal yang normal karena hanya 1 pembalap yang bisa menang. Ini telah mengubah persepsi saya tentang olahraga dan balap. Kemenangan itu, dan kemampuannya untuk bertahan dalam pertarungan perebutan kejuaraan hingga saat ini, telah membuktikan apa yang disebut Marquez sebagai rencananya. Dia berkata, rencanaku sudah selesai. Ketika saya tiba di Gresini, saya punya rencana. Prioritasnya adalah memahami apakah saya bisa kompetitif lagi.
Rencananya adalah untuk mendapatkan kesempatan masuk tim pabrikan. Tim terbaik, dengan motor terbaik. Itu adalah Ducati Lenovo. Tetapi saya perlu menunjukkan kecepatan karena nilai Anda adalah balapan terakhir Anda, bukan apa yang telah Anda capai di masa lalu. Siasat Jorge Martin jadi juara dunia MotoGP 2024, cegah Francisco Bagnaia pimpin balapan. Jorge Martin mengungkap siasatnya untuk jadi juara dunia MotoGP 2024 di seri terakhir nanti. Yang pasti, pembalap tim Pramac Ducati itu akan mencegah Francisco Bagnaia memimpin balapan. Martin dan Bagnaia merupakan dua kandidat kuat yang sedang memperebutkan gelar MotoGP 2024. Martinator telah mengoleksi 485 poin, unggul 24 angka di klasemen. Dengan satu balapan tersisa, kedua pembalap masih mempunyai kans besar untuk memenangkan gelar pada musim ini. Seri balapan terakhir akan berlangsung di sirkuit Barcelona Catalunya, Montmeló, Spanyol, 15–17 November. Martin mengaku mentalitas saja tidak cukup untuk merebut gelar MotoGP 2024. Ia mengungkapkan, kombinasi ketenangan dan strategi pemilihan ban akan menjadi yang utama dalam balapan mendatang. Anda harus segar dan tenang, jika Anda keluar ke trek tanpa memikirkan apa yang mungkin terjadi, Anda berisiko membuat kesalahan, kata Martin dikutip dari Motosan, Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Strateginya jelas, saya juga sangat yakin dengan pilihan ban depan meski hanya sedikit dari kami yang menggunakan ban medium, imbuh pria asal Spanyol. Itu bukan pilihan yang berisiko karena kami sudah mencobanya, tapi saya sedikit khawatir, tambah Martin. Lebih lanjut, pria berusia 26 tahun itu meyakini strateginya bisa menyulitkan Pecco. Ia menegaskan tak akan membiarkan Bagnaia memimpin dalam balapan di sirkuit Catalunya. Strateginya jelas untuk menjadi yang terdepan, tapi saya tahu Pecco harus mengambil risiko dan dia tidak bisa meninggalkan saya 2 lap di depan, tandasnya. Dengan keunggulan 24 poin, Martin hanya perlu finish di depan Bagnaia pada sprint race nanti. Jika tidak, ia cukup mengakhiri balapan di depan pria asal Italia tersebut. Melandri kecewa hasil Iannone di MotoGP Malaysia sangat buruk. Mantan pembalap Italia, Marco Melandri kecewa dengan hasil rekan senegaranya, Andrea Iannone di MotoGP Malaysia. Iannone tampil di Sepang sebagai pembalap pengganti pembalap Italia lainnya, Fabio Di Giannantonio di tim VR46 Racing. Sayangnya, hasil Iannone lebih rendah dari perkiraan Melandri. Iannone hanya finish di posisi ke-19 dalam sprint dan menyelesaikan balapan utama di posisi ke-17, pulang tanpa membawa poin. Saya pikir semua orang berharap lebih dari Andrea Iannone, terutama setelah Jumat pagi ketika sepertinya dia memulai dengan baik, ucap Melandri kecewa. Namun, hanya sedikit yang mengganti ban. Di Malaysia, larangan baru dan udara dingin membuat perbedaan yang luar biasa, serunya menjelaskan. Saat balapan, saya curiga Iannone akan kesulitan mencetak poin, tapi saya tidak menyangka performanya akan seburuk itu. Saya tidak melihat adanya peningkatan selama akhir pekan. Waktunya, dari pertengahan balapan dan seterusnya, sangat lambat. Ia membalap dengan waktu, lap time, yang sama dengan Stoner dan saya pada tahun 2007. Menurut pendapat saya, ia bisa dan harus melakukan yang lebih baik, jelas Melandri. Tim VR46 akan menurunkan pembalap pemuji Ducati, Michele Pirro di seri final di Barcelona mendatang.